Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gua HG Vlog. Ketemu lagi tentunya di sini hari Minggu ya, tanggal 26 April 2026. Di sini gua di tempat RKB. RKB itu rumah kita bersama, tempat yang buat sharing, yang buat teman-teman. Nanti akan gue jelasin semuanya ya. Di sini topiknya mungkin gue dikasih tugas ya, ada jadwal, gue dikasih tugas MC. Biasanya ya untuk kita ngisi itu isi materi-materi ya tentang seperti apa, ya tentunya yang berhubungan dengan utang. Teman-teman, kalau nanti mungkin ada yang berhubungan dengan utang, yang dikejar-kejar pinjol, yang dikejar-kejar utang dari supplier atau utang dari perbankan, bolehlah nanti ya kita sharing. Nanti gue cantumin nomor telepon di sini ya. Nah, tujuannya gini loh. Di sini kita tempat wadah yang mana teman-teman untuk bisa cara menangani ya, untuk kita selesaikan untuk urusan utang. Bukan masalah tidak lepas tanggung jawab, salah. Hati-hati ya teman-teman ya. Di sini kita tujuannya untuk menyelesaikan, bukan untuk caranya kabur atau apa, enggak ya. Makanya di sini kita bahasanya itu bersahabat dari dakwah ya. Artinya mungkin kalau teman-teman ketemu yang para JC atau debt collector ya, atau penagih gitu, itu jangan berarti teman-teman langsung menghindar, itu jangan ya, hadapin. Kita sih di sini tempatnya untuk apa ya, kita ngobrol ya, cara kasih solusinya seperti apa. Di sini nanti tempatnya ya, karena di sini gue ada tugas MC, jadi untuk topiknya ngisi untuk MC dulu ya. Next nanti akan ngebedah apa tuh di RKB tempat di sini, nanti gue kabarkan dan juga informasi selanjutnya. Oke guys, terima kasih, ikutin terus ya guys. Gue akan masuk, udah mulai sekarang kebetulan tugasnya. Nah, hari ini kita mau start dari pagi ya. Itu rutin ya. Kita hari Sabtu, Minggu, dan Senin sampai Jumat itu kita sharing session. Ya guys, lanjut. Let's go. Saya sendiri HG ya. HG itu tentunya saya panggilannya itu inisial saya Heru Gondrong. Mungkin sekarang lagi nggak gondrong dulu. Jadi HGG. Heru kagak gondrong dulu sementara. Nanti tentunya kita akan paham ya di sini kenapa sih teman-teman untuk kita kumpul bareng ya, seperti biasa. Pembelajaran terus yang kita pahamin ya, kita mudah-mudahan akan paham. Ngajakin main game ya, tentunya ada role, ada tata cara, ada sistem, ada pola ya. Disinilah kita sama-sama belajar. Nah, kebetulan saya sendiri di sini mungkin ya mungkin mungkin duluan aja ya. Bukan apa ya, kita di sini sama-sama belajar. Bukan kita siapa yang lebih hebat, siapa yang dia lebih pintar, bukan. Ya, kita sama-sama belajar. Ya, insya Allah nanti materinya yang sangat luar biasa ini kita isi untuk rule of the game-nya, artinya ada sistem apa ya, tata tertib ya, ada tata caranya ya. Nah, ini tata tertib pembelajaran tentunya hari ini. Ini sudah punya gelas kosongnya, insya Allah pasti menerima ya. Tentunya apa yang disampaikan Ustadz kita nanti pasti nampung ya, karena gelasnya bersih, jelas, terbuka lagi, jangan ditutup ya. Ya, itu yang saya sampaikan, yang paling terpenting itu ini ya. Ya, tentunya kita akan tahu nanti pemahaman pembelajaran selanjutnya. Nggak salah dalam pemahaman ini, saya yakin capek hidupnya, pasti lelah, pasti bingung, pasti pusing, karena kita akan belajar tentang mana firman Allah yang memang harus kita tanamkan di dalam hati menjadi suatu keimanan kita, dan mana yang memang firman Allah yang memang harus kita pakai logika. Karena kita kalau salah menempatkan mana yang harus diyakini, mana yang harus pakai logika, stres. Kalau sudah harus diyakini, maka tidak ada lagi perdebatan. Ya, nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Pak Amroy, udah kenal semua tadi kan ya Pak. Nah, sebelumnya saya juga mau kenali sama teman-teman semuanya. Kalau yang di sini, insya Allah sudah sehari-hari ya, udah ngobrol bersama. Udah sering curhat, sudah semakin dekat gitu. Dari Pak Hilmi ya. Pak Hilmi tinggal di mana Pak? Tinggal di Bogor. Ada hutang Pak? Ada. Bapak punya hutang atas kehendak Bapak sendiri atau atas kehendak Allah? Berarti Allah nggak punya kehendak. Nih, kita catat ya, kita kunci. Pak Hilmi punya hutang. Saat ini Pak Hilmi punya hutang atas kehendak Pak Hilmi sendiri. Dan artinya Allah tidak punya kehendak. Nah, untuk Pak Hamdi ya. Pak Hamdi tinggal di mana Pak? Sawangan Depok. Punya hutang?
ada pusing, dinikmatin ya. Sekarang udah belajar dinikmatin. Bisnis ada, sempat hancur, sempat sukses. Masih kerja sekarang kerja. Bapak kerja di perusahaan apa? Restoran Jepang. Bapak bekerja di restoran Jepang atas kehendak Bapak sendiri. Belakangan ini yang bikin kita bangkrut, yang bikin kita capek, bikin kita susah, mumet, hubungan keluarga jadi cerai-berai, hubungan persahabatan jadi kaku, jadi renggang, karena usahanya selama ini berfokus pada hasil, bukan berfokus pada proses. Sementara yang mendatangkan ridhonya Allah itu adalah proses tersebut. Apabila kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya, pikiran kita tuangkan semuanya, kita tahu bahwa hukum-hukum Allah itu kalau berbuat seperti ini dilarang, kita hindari. Itu atas kehendak Allah atau atas kehendak Pak Hamdi sendiri? Berarti Allah tidak punya kuasa. Nah ini ya, kita bisa melihat nih, mana yang Jabariyah, mana yang Qadariyah nih. Kemudian yang kedua, jika manusia itu sholat, Pak Hilmi, itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah atau atas kehendak manusia? Pak Hilmi sholat nih atas kehendak Pak Hilmi sendiri atau memang atas kehendak Allah? Nah, ya kan? Cakep nih jawabannya. Masih bingung ya? Nanti kita ini pelan-pelan karena nggak bisa sekaligus. Semua harus bertahap ya. Lalu yang berikutnya lagi, jika manusia sedekah itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah atau atas kehendak manusia? Pak Hamdi, kira-kira kami mau sedekah nih, ya, mau ada kebetulan ada acara maulidan lah gitu ya, atau ada anak yatim yang kedengarannya butuh sumbangan. Nah, Pak Hamdi ini mau sedekah nih, mau memberikan 1 miliar gitu. Memberikan sedekah itu atas kehendaknya Pak Hamdi sendiri atau atas kehendak Allah? Pertanyaannya atas kehendak Allah atau atas kehendak manusia? Fokus pada pertanyaan biar kita bisa terujukin masalah dalam kehidupan kita itu sebenarnya apa sih gitu kan. Kira-kira gimana? Kalau kami enggak, ini buktinya saya bisa nggak usah darah ke seluruh tubuh darah per tahunnya, jantung berdenyut rata-rata 36 juta kali dan memompa 2,7 juta liter darah jantung, bekerja secara otomatis 24 jam tanpa henti kecuali mati. Ya. Tubuh manusia ternyata memiliki khasiat juga. Yang pertama, mata bisa melihat, kemudian telinga bisa, lalu kaki bisa, dan perut bisa kelamin. Nah ini dinamakan qadarnya Allah. Dan ini tidak dihisab pada Allah. Ketika perut kita lapar, ya itu nggak dihisab. Ketika mata kita, ya mungkin tadi pemahamannya ya update terus, paham ya. Dari pertama dulu visi misi, ya kan, sampai sekarang pembelajaran tadi yang kita dengarkan semua kan sangat luar biasa ya. Itu update, ada berhubungan terus ya. Makanya di sini satu-satu kita ini jangan sampai kendor, jangan sampai ini sangat penting nih ya. Dari materi ini sampai nanti terakhir, saya jujur banget. Artinya saya sampaikan dengan satu-satu di sini, sayang satu aja bolos karena masih berhubungan ya. Oke, tadi sudah disampaikan Ustadz Roy, ya tentunya kita semoga apa yang disampaikan mendapatkan berkah buat kita, memahami diri kita semua. Insya Allah ya, tadi untuk masalah utang apa? Bonus, ya. Sayang, kalau seandainya Ustadz-Ustadz kita yang kemarin belajar hanya cuman lunas utang, ya selesai, niatnya itu doang. Tapi niat kita ada perubahan, update, terus kita pengen nanti keluarga lebih baik lagi. Kan tujuan kita itu, ya. Ayo kita bersama-sama kita berubah berjamaah ya tentu.